Oke people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu peringatan yang kita lalui di bulan November ya. Tepatnya sekitar tanggal 12 November yang mana merupakan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Kota Semarang tentu saja juga turut meramaikan peringatan ini karena menjadi momen bagi kita mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan. Kita tidak akan membahasnya sendirian pastinya. Karena sudah hadir kali ini bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Pak Hakam apa kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak. Insya Allah sehat selalu. Dan juga di sini tidak sendiri Pak Hakam karena juga hadir Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum sekaligus Ketua Panitia Peringatan HKN ke-60 tingkat Kota Semarang, Ibu Dr. Gigi Kriswi Diati. Dokter Kris apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Oke, nah kita akan membahasnya ya tentang kegiatan yang seru sekali. Kita mungkin sudah tahu beberapa waktu yang lalu sudah dibuka begitu ya untuk di Kota Semarang rangkaian untuk peringatannya. Tapi kemudian boleh kita flashback sedikit kemarin seperti apa Pak Hakam untuk pembukaannya? Ya, Alhamdulillah tanggal 12 kami keluarga besar dari kesehatan, dari Dinas Kesehatan sendiri, teman-teman rumah sakit, puskesmas, institusi pendidikan, semuanya mengadakan upacara serentak karena memang ada surat edaran dari Pak Menteri untuk melakukan upacara di tanggal 12. Kemudian itu tanggal 12 ya, kita satu hari kemudian ada nobar. Kebetulan teman-teman Dinas Kesehatan buat film tentang aksi bully. Namanya Kita Sama, judulnya. Jadi kita tonton Dinas Kesehatan sama teman-teman puskesmas di lantai di Dinas Kesehatan ini. Nah, itu supaya diketahui bahwa kesehatan jiwa itu saat ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kemudian kita harus atensi maksud saya. Karena di dunia pendidikan, di dunia kerja, kasus-kasus ini juga tentunya sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya ada kegiatan Peter Pan. Nah ini Peter Pan tanggal 14. Kita bareng-bareng sama teman-teman seluruh potensi kesehatan. Rumah sakit, institusi pendidikan, puskesmas, dinas kesehatan, tumplek-blek. Kita mengadakan kegiatan edukasi, screening kesehatan, kemudian makan siang bergizi. Ada sekitar 1.100-an. Dari SD 04 Sendang Mulyo sama SMP 42. Teman-teman sangat kompak sekali Mbak, luar biasa. Jadi itulah yang membuat modal kita, salah satunya adalah sistem ketahanan kesehatan di Kota Semarang ini insya Allah siap seandainya ada seperti kayak kemarin nih pandemi COVID-19. Nah ini salah satu yang menjadi pilar dari transformasi kesehatan. Salah satunya adalah sistem sistem ketahanan kesehatan yang harus dibangun. Nah nanti ada Peter Pan yang jilid kedua. Kita siapkan nanti di daerah Mijen. Kemudian puncaknya nanti di tanggal 1 Desember. Ada Melayu 5 kilo dan 1,5 kilo. Ya, bagi pemula-pemula dan lain sebagainya. Itu nanti kita siapkan. Tapi yang memang kita kemarin sudah siarkan 5 kilo. Itu 1.000 alhamdulillah sudah close. Ya, emang ini peminat lari di Kota Semarang cukup banyak. Banyaknya luar biasa itu. Apalagi tempatnya juga keren itu nanti di area Semarang Barat. Awan Costa. Oke, baik. Ini sudah di-spill cukup banyak sama Pak Hakam. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi tentang informasinya ya. Kita beralih ke Ibu Kris. Ini terkait dengan tema dari Hari Kesehatan Nasional tahun ini seperti apa Ibu? Ya, temanya ya tagline-nya yang memang sama Kepala Dinas ya yang sudah disampaikan pada kegiatan ini yaitu gerak bersama, sehat bersama yang artinya kita semua bergerak bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana sehat bersama, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang
bersama salah satunya yang tadi disebutkan, yaitu Peter Pan. Peter Pan. Terus di situ ada kegiatan fisik ya, kita senam, terus ada edukasi, ada makanan bergizi ya, terus yang terakhir ada kemarin yang tidak lupa itu ada satu janji sehat, salah satunya di SMP kemarin itu tidak boleh merokok. Lah, ini yang betul-betul kemarin kepala dinas bersama pemerintah ya, kepala sekolah mencanangkan itu. Pelajar. Ya, kalau kita semua bergerak, semua institusi kesehatan, pendidikan mewujudkan itu, mudah-mudahan akan terwujud tadi sehat bersama. Jadi masyarakat Kota Semarang sehat semuanya. Dan ada screening kesehatan juga kemarin. Nah, salah satunya imunisasi kemarin juga dilaksanakan, dan juga ada edukasi di masing-masing kelas supaya anak SD, anak SMP itu tahu tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan secara pribadi. Mungkin itu. Oke, ini ternyata kalau dilihat dari yang diceritakan Pak Hakam tadi ada sempat terkait dengan bullying, kemudian Ibu juga menjelaskan bahwa teman-teman dari generasi muda ini sudah dilibatkan untuk bahkan berjanji begitu ya, lebih fokus terhadap kesehatan dirinya. Nah, tapi sebenarnya apa isu yang disorot di HKN tahun ini? Ya, nanti biar dilanjutkan sama Bu Kris ya, Pak. Jadi memang Kementerian Kesehatan itu saat ini baru nyoroti tentang penyakit tidak menular. Makanya kan konsepnya adalah gerak bersama, sehat bersama. Sudah dijabarkan, kita harus kolaborasi, kegiatan-kegiatannya banyak menggerakkan masyarakat. Karena kita nggak mampu jalan sendiri. Kita tidak mampu untuk bisa membuat derajat kesehatannya masyarakat Kota Semarang bisa berubah tanpa bantuan dari rumah sakit, FKTP, atau masyarakatnya sendiri. Gitu. Oke, baik. Ini nanti kita juga ingin tahu lebih lanjut ya, kira-kira pihak mana saja Ibu yang dilibatkan dalam kegiatan ini ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali lagi People setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Stunting masih menjadi salah satu fokus utama di Indonesia, tak terkecuali di Kota Semarang. Stunting merupakan permasalahan gizi yang serius pada anak yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan, anak yang mengalami stunting juga akan mengalami gangguan pada perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuhnya. Keadaan tersebut diakibatkan kondisi tidak optimalnya asupan gizi yang diterima ibu saat hamil dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak mengalami kekurangan gizi kronis dan atau penyakit infeksi kronis maupun berulang. Percepatan penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas di Kota Semarang. Dengan latar belakang tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang menginisiasi Lionel Messi. Inovasi ini telah diinisiasi sejak tahun 2022 dan dikembangkan dan digunakan pada tahun 2023 untuk pencatatan tumbuh kembang anak di rumah pelita. Layanan pendampingan tumbuh kembang anak dengan sistem informasi sayang anak dan digital IoT antropometri guna wujudkan Semarang Zero Stunting. Lionel Messi merupakan inovasi manajemen penanganan stunting di Kota Semarang dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi dan antropometri berbasis Digital Internet of Things atau IoT. Digital IoT antropometri ini sebagai bentuk simplifikasi manajemen pemantauan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi balita dengan integrasi data layanan yang sudah dimanfaatkan di daycare Rumah Pelita, Kota Semarang. Dengan memanfaatkan alat ini, diharapkan hasil pengukuran dapat secara otomatis terekam dalam sistem informasi siaga stunting, sehingga akan lebih efektif dalam pelayanan dan data yang dihasilkan lebih akurat. Dengan adanya Lionel Messi, sinkronisasi data pelayanan anak dapat dilakukan dengan baik dan meminimalisasi perbedaan data yang mungkin terjadi. Pengembangan inovasi Lionel Messi dengan 3 komponen utama di dalamnya memberikan dampak positif di Kota Semarang untuk mewujudkan Zero Stunting di Kota Semarang. Selain Dinas Kesehatan,
Dampak inovasi ini juga dirasakan oleh masyarakat luas, antara lain masyarakat mendapatkan edukasi gizi, orang tua anak yang dilakukan pendampingan merasa terbantu karena dapat memantau tumbuh kembang anaknya, pencatatan dan pelaporan pemantauan tumbuh kembang anak lebih efektif dan efisien dapat dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan. Data tersimpan dalam database yang terjamin keamanannya, membantu kegiatan surveillance gizi. Pelaporan EPPBGM dalam sistem informasi gizi terpadu mencapai lebih dari 95% setiap bulannya. Mari bergandeng tangan untuk wujudkan Semarang Zero Stunting. Baik, kita lanjut lagi di Ngobras e-People dengan tema kita terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Tadi kita masih berada di pertanyaan untuk Ibu Kris. Nah, terkait dengan pihak-pihak mana saja yang diajak untuk bergabung menyukseskan peringatan ini, dari mana saja Ibu? Yang pasti memang digawangin oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan mengajak institusi kesehatan dari mulai rumah sakit yang ada di Kota Semarang, puskesmas, klinik ya, FKTP, dan institusi pendidikan, itu bersama-sama termasuk institusi pendidikan dari mulai universitas sampai ke tadi yang saya sampaikan SD SMP. Jadi berharap semuanya yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Hakam bahwa nggak bisa derajat kesehatan itu diwujudkan hanya oleh dinas kesehatan atau sekelompok masyarakat atau institusi, tetapi harus bersama-sama dan memang harus diawali dimulai dari yang paling dekat dengan masyarakat, dari mulai posyandu, anak-anak SD, SMP, institusi pendidikan sampai ke rumah sakit FKTP. Menjadi satu kolaborasi yang diharapkan bagaimana kesehatan yang ada di Kota Semarang ini akan jauh lebih baik. Dan pada akhirnya Kota Semarang ini bisa mewujudkan masyarakat yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Oke, jadi tentu saja dengan kekompakan ini bisa memperkuat sistem ketahanan kesehatan kita ya Pak Hakam. Lalu terkait dengan film yang tadi disebutkan oleh Pak Hakam, ketika saya lihat juga wah menarik sekali ya. DKK lama-lama bisa jadi production house kelihatannya, semua talent ada begitu ya Pak. Boleh diceritakan sedikit ini tentang filmnya seperti apa dan apa yang paling menarik, karena ini kaitannya dengan bullying ya Pak? Ya, kalau tidak salah itu 2 atau 3 bulan yang lalu memang saya sampaikan sama teman-teman bahwa ini sepertinya kita harus segera bikin konsep untuk mengubah masyarakat kita yang berhubungan dengan kesehatan mental, karena ternyata efek dari iklim yang ekstrim ini salah satunya juga meningkatkan resiko untuk orang terpapar di kesehatan jiwanya, Mbak. Kasus bunuh diri, bullying dan lain sebagainya itu ternyata sangat signifikan, cukup naik gitu. Maka segeralah dibuatkan konsep oleh teman-teman dari Promkes sama Infokes di Dinas Kesehatan. Kemudian mulai dikerjakan dan alhamdulillah di hari HKN ini produksinya sudah jadi. Saya bilang, oke, nanti kita lihat bersama dulu bareng-bareng sama teman-teman puskesmas. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita langsung datangkan adik-adik dari SMP dan SMA serta gurunya, Mbak. Acara bumerang kemarin di RSWN. Jadi serangkaian ya, karena kegiatannya kemarin ada di Kecamatan Tembalang, di Sendang Mulyo. Habis itu kegiatan bumerang atau nonton bareng kita sama tadi, itu di Rumah Sakit Wongsonegoro. Itu karena memang masih rangkaian dalam HKN tadi. Kita datangkan siswa, wali kelas itu total ada 250-an. Nah, tentunya setelah nonton bareng ada talk show yang berhubungan dengan kesehatan mental. Kita juga kemarin juga manggil beberapa 2 narasumber ya yang kompeten, yang berinteraksi dengan para hadirin. Ternyata luar biasa tanggapannya. Luar biasa. Wali kelas juga sangat guru, Bapak Ibu guru juga sangat antusias untuk melihat atau mendengarkan
atau nonton film serta ini apa namanya komentar-komentarnya itu loh. Karena memang yang terjadi di sekolahan memang seperti itu. Relate sekali. Ya, Betul, relate sekali. Dan sebetulnya kemarin juga kita minta tuh kan kalau cedera fisik itu kan ada P3K ya, manggil ambulan kegawatan 112. Di cedera psikologi itu juga ada Mbak namanya penanganan pertama pada luka psikologi. PP. Oh, ada ya ternyata. Iya, namanya ada. Jadi, nah itu yang nanti akan melakukan adalah teman setara dulu sama guru BP lah. Kalau dulu kan kita biasanya kan akrab dengan guru BP. Itu nanti di sekolahan juga supaya nanti dengan adanya contoh film ini kemudian dilanjutkan di sekolahan masing-masing yang kemarin kita sudah undang untuk melakukan ini upaya pemberian bantuan pertama pada luka psikologi yang bisa ditangani di sekolahan. Jika nanti misalnya klinisnya atau ternyata kok semakin tambah berat ya, berarti langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah ini yang kemudian yang harus disampaikan sama adik-adik SD, SMA sama guru gitu. Oke, jadi dari film tersebut kemudian harapannya bisa dilanjutkan oleh anak-anak sekolah. Betul. Guru. Ya. Tidak dilanjutkan untuk prequel dan sequelnya, Pak. Nah, Oke, baik. Dan ini tentu saja menjadi salah satu inovasi ya, karena memang DKK Kota Semarang selalu punya berbagai macam inovasi yang mengejutkan begitu. Dan kalau kita lihat untuk program Peter Pan, ini adalah salah satu yang menarik juga karena kembali lagi mendatangi para pelajar begitu ya. Kegiatannya juga cukup padat ya Pak di situ. Betul. Apa saja Pak? Nah, yang cukup menarik di rangkaian acara HKN ini yang mungkin di Peter Pan edisi yang tidak HKN ya, tidak ada kegiatan imunisasi tadi ya, atau pencegahan melalui imunisasi. Karena kan ini sudah mulai hujan, makanya kemarin kita juga ada yang nawari untuk vaksin DBD gas langsung. Nah itu sebetulnya bentuk CSR juga dari perusahaan, ada sebuah perusahaan besar BUMN ya yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Ya harapannya nanti mungkin sampai di tahun 2025 Mbak. Memang kebetulan kemarin dia sudah fokus juga untuk bisa mengakomodir harapannya masyarakat Kota Semarang itu dengan mungkin warga yang memang sebetulnya belum mampu itu kita fasilitasi. Yang mampu mungkin bisa secara mandiri itu bisa melakukan vaksinasi imunisasi bisa di rumah sakit tempatnya Bu Direktur atau di rumah sakit yang lain atau di tempat-tempat lain yang memang ready. Ada vaksin juga yang kemarin diberikan adalah ini DPT. Ini kemarin juga diberikan untuk adik-adik SMP kelas berapa kemarin 1 atau 2 itu. Oke, itu pasti acaranya menjadi hal-hal yang ditunggu-tunggu juga ya. Satu lagi yang tadi menarik juga sudah disebut KTR. Jadi kawasan tanpa rokok di sekolahan. Ini kan yang mau rokok manual atau vape ini kan banyak. Adik-adik ini sekolahan. Makanya ini kemarin dengan simbolis ya ada ikrar, ada merusak gambar atau ini rokok. Miniatur rokok gitu dirusak sama adik-adik pelajar. Ikrarnya siapa yang menyampaikan ya adik-adik pelajar. Oke, semoga ini menjadi terpatri di pikiran mereka, jadi Betul. teringat begitu ya Pak. Baik, setelah ini kita masih akan menggali tentang satu lagi info yang sangat penting ya dan sangat menarik terkait dengan puncaknya ya dari peringatan yang ada di Kota Semarang. Jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Rumah Sakit Umum Daerah Mijen adalah rumah sakit tipe D milik pemerintah Kota Semarang yang merupakan pengembangan dari Puskesmas Mijen.
terletak di Kota Semarang dengan lokasi di Jalan RM Hadi Subeno nomor 146 sampai 148, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Memiliki luas bangunan 2.792 meter persegi dengan luas tanah 7.984 meter persegi. Dengan didukung sumber daya kesehatan yang profesional dan berkualitas, kami dapat mewujudkan visi menjadi rumah sakit paripurna yang memberikan pelayanan prima dan menjadi pilihan utama masyarakat Kota Semarang. Kami memiliki misi untuk memberikan pelayanan yang prima, aman, bermutu bagi masyarakat, mengembangkan SDM yang profesional, serta sarana dan prasarana yang berkualitas. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan pegawai. Layanan yang ada di rumah sakit kami meliputi instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan. Kami menyediakan poliklinik gigi, poliklinik bedah, poliklinik anak, poliklinik dalam, poliklinik kandungan, poliklinik DOTS, dan poliklinik visiting. Instalasi rawat inap meliputi kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, perina, VK, dan ruang isolasi, ICU. Instalasi bedah sentral. Laboratorium meliputi pemeriksaan kimia klinik, imunoserologi, dan urin analisis. Instalasi gizi, radiologi, instalasi farmasi, ruang pendaftaran dan rekam medis, kamar jenazah, one day surgery. Layanan unggulan di rumah sakit kami. Layanan kesehatan jiwa merupakan layanan penanganan bagi orang yang memiliki masalah mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Selain itu, kami juga memiliki layanan one day surgery, merupakan salah satu bentuk proses pelayanan berupa tindakan bedah terhadap kasus tertentu tanpa memerlukan rawat inap di rumah sakit, sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dibayar oleh pemakai jasa pelayanan ini. Masih di Ngobras dengan tema kita Hari Kesehatan Nasional 2024. Kita lanjut lagi bersama dengan Pak Hakam dan juga Ibu Kris terkait dengan puncaknya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu dan tadi di-spill sama Pak Hakam kalau ternyata pendaftarannya sudah tertutup ya karena penuh begitu. Tapi bolehlah kita buat siap-siap, siapa tahu tahun depan ada lagi begitu ya. Untuk acaranya sendiri puncaknya besok seperti apa Ibu Kris? Ya, jadi puncak acara HKN ini memang yaitu di fun run atau lari bareng ya, melayu bareng 5 kilo. Jadi ini di sana tidak hanya lari bareng saja, fun run saja, tetapi
semua yang tadi rumah sakit, puskesmas, terus institusi pendidikan juga aktif ikut serta di dalam kegiatan tersebut, yaitu dengan membuat booth-booth di sana. Jadi bisa ada, nanti akan pasti ada masing-masing rumah sakit akan memberikan produk-produknya, artinya ada edukasi atau mungkin ada tensi, pemeriksaan gula darah dan lain sebagainya, itu juga akan ada di sana. Juga disertain dengan adanya Lawang Sewu. Lawang Sewu itu adalah layanan kesehatan setiap waktu, ya, yang di situ ada tentang aktivitas fisik, edukasi kesehatan, ya, di sana. Dan ada layan yang tadi disebutkan oleh Dr. Hakam, yaitu layan ini adalah pengurusan SIP dan SIUP dalam waktu 1 jam, ya. Artinya nanti diharapkan tenaga-tenaga kesehatan yang memang saat ini udah mau habis dan lain sebagainya, monggo akan ada di sana untuk bisa pengurusan 1 jam selesai. Jadi ini memang kolaborasi yang sangat luar biasa, ya. Memang Dr. Hakam ini banyak sekali ide-idenya agar kesehatan di Kota Semarang ini semakin baik. Nah, mudah-mudahan besok lancar kegiatannya, ya, Dok. Karena pesertanya ini hampir 1.300. Ini pun hampir ada 500 yang tidak bisa kita terima, ya, karena memang sudah persiapannya kan sudah mepet, jadi kita tidak memungkinkan sebanyak itu, tapi mudah-mudahan tahun depan Dr. Hakam bisa melakukan event ini lagi lebih meriah, ya. Artinya biar kita juga sadar betul bahwa sehat itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi gerak bersama, sehat bersama. Ya. Nah, ini kalau untuk masyarakat umum yang barangkali nggak kedapetan untuk kuota larinya, ya, apakah masih bisa tetap datang dan menikmati layanan yang ada di booth-booth itu? Ya, harapannya begitu. Jadi memang masyarakat umum bisa hadir di sana untuk bisa ikut serta melihat bagaimana rangkaian acara HKN ini, karena juga ada hiburan yang sumbangan sponsor atau kegiatan ini dari masing-masing rumah sakit. Mereka akan memberikan hiburan, ada door prize, ya. Jadi terus juga yang terpenting tadi ada banyak booth-booth dari rumah sakit sehingga masyarakat bisa bertanya langsung bagaimana menjaga kesehatan ini ke masing-masing booth yang ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi boleh banget people ya yang mungkin nggak kebagian untuk lari, tetap datang aja, nikmatin acaranya, nikmatin layanannya, karena dengan bergerak bersama kita bisa sehat bersama, ya. Pak Hakam, terakhir kira-kira apa support dari DKK Kota Semarang untuk acara besok untuk puncaknya? Ya, pastinya kegiatan yang kita lakukan pada HKN ini berimbas kepada teman-teman nakes atau namet, ya, Mbak. Nakes tenaga kesehatan, namet itu adalah tenaga medis. Makanya tadi yang saya lupa adalah ini. Satu lagi adalah agenda kita di HKN ini adalah membuat simposium atau workshop yang ada SKP-nya. Karena saat ini itu untuk perpanjangan SIP, salah satunya adalah diperlukan seminar-seminar yang ber-SKP. Saya sudah jauh-jauh hari bilang sama teman-teman untuk masing-masing bidang untuk bisa membuat itu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang bisa kita up di November, karena kita ngajukan ke Kementerian Kesehatan paling enggak waktunya sekitar 37 hari. Supaya kegiatan workshop itu ber-SKP. Nah, satu itu. Kita memfasilitasi, ya. Kemudian yang tadi disebut sama Bu Kris bahwa Lion, kita juga memfasilitasi teman-teman yang di periode pertama semester 1 di 2025 itu SIP-nya yang mau habis. Kita fasilitasi. Jangan sampai nanti merugikan dia sendiri, yang bersangkutan merugikan vaskesnya. BPJS sekarang sangat ketat sekali. Begitu SIP-nya tidak, itu pasti nanti langsung dikurangi itu. Artinya gini, kita harus sama-sama tertib, maksud saya. Betul. Ya, BPJS ya tertib, vaskes tertib, teman-teman nakes dan namet juga tertib. Ini kita fasilitasi. Karena apa? Sekarang ini by sistem semuanya, digital. Harus punya satu sehat SDMK, harus belajar melalui LMS, vaskesnya juga harus
melakukan verifikasi. Iya. Jadi misalnya nih, Mbak Mbak Hani misalnya praktek di rumah sakit A gitu. Kalau di rumah sakit A belum tercatat namanya Dokter Hani misalnya, nggak bisa Mbak. Ini sistemnya harus terbaca semuanya. Gitu. Nah ini yang kita fasilitasi. Sama dalam satu semester juga di 2025 yang izin usahanya mau habis, apakah itu rumah sakit, klinik, apotek, silakan ikut. Kita fasilitasi. Nah, semuanya demi siapa? Teman-teman semuanya. Gitu. Maka ini atas nama, karena layan itu kita kerjasama dengan DPM PTSP. Jadi kita bicaranya adalah pemerintah Kota Semarang. Kita memfasilitasi ini harinya kesehatan, harinya teman-teman nakes dan namet. Semuanya harus happy, semuanya harus bergembira. Tidak boleh ada yang tidak bergembira. Walaupun klaim pending, kita harus bergembira bersama. Gitu. Gitu ya, Budir ya? Ya gitu. Betul-betul dong. Jadi ternyata tidak hanya untuk memberikan hiburan saja, tidak hanya seremonial, tapi ini bahkan juga memberikan kemudahan-kemudahan ya bagi teman-teman nakes dan juga namet. Oke, terima kasih banyak Pak Hakam, terima kasih Bu Kris. Semoga acara-acaranya ke depan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita tunggu gebrakan selanjutnya di tahun depan. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini ya. Jangan lupa Ngobras akan hadir lagi tentunya dengan tema-tema lainnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita, di-follow untuk sosial medianya biar gak ketinggalan pembahasan lainnya ya. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.